warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Herskuno Arif dari Forum News Network. Sampai malam ini, video jatuhnya Ibu atau terplesetnya Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi di tangga pesawat ketika akan mendarat di Bali itu masih terus viral. Dan di media sosial seperti biasa itu hebohnya luar biasa ya. Karena namanya juga media sosial dan komentarnya itu bermacam-macam. Ada yang sampai membawa soal ini ke soal mistik, ini sebagai pertanda apa, kenapa kok sampai Ibu Jokowi terpleset di tangga pesawat. Tidak semua ini bersikap lebay ya dalam menanggapi jatuhnya terplesetnya Ibu Iriana Jokowi di tangga pesawat. Tapi seperti misalnya aktivis HAM, aktivis hak asasi manusia dari Papua, Natalius Pigai, misalnya meminta agar ini dilakukan investigasi. Bagaimana mungkin seorang ibu negara seperti Ibu Iriana itu bisa jatuh terpleset di tangga pesawat dalam sebuah momen yang sangat penting, karena saat ini kan Indonesia, terutama Bali, itu sedang menjadi fokus perhatian dunia karena sejumlah kepala negara, ada 17 kepala negara, termasuk Presiden Jokowi. Jadi artinya ada 16 tamu negara penting yang saat ini berada di Bali untuk menghadiri KTT G20, dan tentu saja peristiwa jatuhnya Ibu Iriana Jokowi ini menjadi sorotan dunia internasional. Karena itu Natalius Pigai meminta agar ini dilakukan investigasi dan harus diperiksa, kata Natalius Pigai, itu mulai dari direksi Angkasa Pura yang bertanggung jawab menyediakan tentu saja tangga ketika pesawat presiden akan turun, kemudian direksi Garuda dan juga pas Pampres. Kalau kita lihat tadi memang gambarnya tadi seperti kita lihat kan Ibu Iriana itu turun bersama dengan Pak Jokowi dan tiba-tiba saja terpleset, dan ketika ada seorang pas Pampres mau membantu itu kemudian dicegah oleh Pak Jokowi, barulah kemudian ajudan dari Ibu Iriana yang datang dari belakang, ajudan seorang wanita ini kemudian membantunya. Dan memang kelihatannya tidak terjadi apa-apa karena setelah itu Ibu Iriana turun, kemudian masuk ke dalam mobil, sementara Pak Jokowi masih sempat berbincang-bincang sebentar sebelum masuk ke dalam mobil. Dan menurut keterangan dari Biro Protokol di istana bahwa tidak berdampak apa-apa, tidak terlalu serius jatuhnya Ibu Jokowi itu, dan Ibu Jokowi bisa melanjutkan berbagai agenda yang berkaitan dengan KTT G20 yang sedang berlangsung di Denpasar, Bali hari ini. Tetapi bagaimanapun juga ini karena yang jatuh bukan orang sembarangan, yang jatuh itu adalah ibu negara. Untung saja itu tidak terjadi hal yang cukup fatal, cukup cedera parah, karena kalau sampai parah itu memang jadi skandal. Tapi ya seperti biasa saya sebutkan tadi, kemudian para netizen itu seperti biasa kemudian bertanyakan ada pertanda apa ini karena turun dari pesawat dan kemudian jatuh. Sebenarnya kalau kita lihat memang kelihatannya bisa saja Bu Iriana ini kelelahan. Kenapa? Karena rangkaian acaranya itu sangat padat sekali dalam pekan ini. Kan Ibu Iriana baru saja kembali dari Kamboja mendampingi Pak Jokowi yang menghadiri KTT ASEAN, dan kemudian di Kamboja inilah Indonesia menerima estafeta kepemimpinan ASEAN dari Kamboja yang KTT ASEAN-nya akan dilaksanakan pada tahun 2023. Karena itulah mengapa kemudian KTT G20 itu dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Seharusnya yang menjadi penyelenggara KTT seperti kita ketahui itu berdasarkan alfabet, setelah dari Italia itu adalah India, ya. Tetapi kemudian Indonesia meminta kepada India, melobi India untuk
semacam tukar posisi lah ya gitu. Kenapa? Karena pada tahun 2023 itu selain KTT G20 itu juga akan diselenggarakan KTT ASEAN, dan itu dua-duanya Indonesia menjadi tuan rumah dan sekaligus menjadi presidensi. Jadi itu mungkin akan sangat berat karena itu kemudian ditukar dan Indonesia dimajukan pada tahun ini, tahun 2022, dan kemudian India itu mundur pada tahun 2023. Jadi nanti setelah KTT berlangsung di Bali, KTT G20 itu barulah kemudian diserahkan kepada India. Jadi rangkaian Ibu Iriana memang cukup padat, dan Pak Jokowi sendiri juga sangat padat karena setelah kembali dari Kamboja itu hari ini Pak Jokowi kan meresmikan sebuah masjid yang ini semacam hibah atau hadiah dari pangeran di Uni Emirat Arab, ya ini Pak Pangeran Zayed Al Nahyan. Ini masjidnya luar biasa megah dan ini diharapkan menjadi semacam destinasi religi di kota Solo. Nah, setelah meresmikan ilah, kemudian Pak Jokowi menuju Bali untuk di mana sejumlah kepala negara, ada 16 kepala negara termasuk tokoh-tokoh penting seperti Presiden Amerika Joe Biden dan juga Presiden Republik Rakyat Cina yakni Xi Jinping, dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan sejumlah tamu penting lainnya sudah menunggu. Nah, disitulah kemudian terjadi peristiwa Ibu Iriana jatuh. Dan sebenarnya kalau soal peristiwa Ibu Iriana jatuh di depan umum ini bukan peristiwa yang pertama ya. Pada tahun 2019 itu menjelang pada saat itu kampanye Pilpres untuk periode yang kedua dari Pak Jokowi, Ibu Iriana itu jatuh. Bahkan posisinya malah lebih parah. Saat itu sedang berlangsung kampanye di Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan, dan Ibu Iriana juga naik ke panggung bersama dengan Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi sedang bersalaman dan dengan para pendukungnya, begitu juga dengan Ibu Iriana yang dia berjongkok di atas panggung, dan kemudian ternyata tiba-tiba seolah-olah Ibu Iriana terjengkang ke belakang. Dan ini fotonya, foto-foto dan videonya viral, dan waktu itu menurut penjelasan dari panitia atau tim kampanye ada seorang pendukung yang gitu bersalaman dan tapi sedikit menarik Ibu Iriana Jokowi, dan Ibu Iriana kemudian jatuh terjengkang. Jadi kalau dibandingkan dengan jatuh yang tadi, jatuh ketika dari tangga pesawat, ini nggak terlalu separah ketika jatuh di Banjarmasin. Lalu kemudian orang bertanya-tanya apakah ada pertanda buruk, gitu kan? Itu maksudnya begitu saya kira ya, dari para netizen mempertanyakan apakah ini pertanda buruk ketika Ibu Iriana jatuh atau terpeleset di tangga pesawat. Kalau kita mengaca pada kejadian pada tahun 2019 ketika itu Ibu Iriana jatuh dan itu lebih parah, tapi ternyata bukan pertanda buruk karena kemudian Pak Jokowi terpilih lagi untuk periode yang kedua. Ini kita memang terbiasa menghubung-hubungkan hal-hal semacam ini dengan orang dengan tanda-tanda alam. Ini mungkin dikaitkan dengan rencana Pak Jokowi yang akan lengser setelah tahun 2024. Bukan rencana ya, menurut konstitusi Pak Jokowi itu akan lengser pada tahun 2024, dan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan akan pulang kampung ke Solo. Tetapi kita tahu kan ini gerakan relawan berkaitan dengan mendorong Pak Jokowi untuk tetap melanjutkan kepemimpinannya 3 periode atau memperpanjang masa jabatannya, itu kelihatannya masih terus berjalan. Kita bisa melihat misalnya musyawarah rakyat masih terus berlangsung di berbagai kota, bahkan yang tadinya yang dibatalkan misalnya musyawarah rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan itu akhirnya dilaksanakan kembali dan direncanakan nanti akan berlanjut di seluruh kota di Indonesia, di 34 ibu kota dan ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu kalau kita lihat juga baliho-baliho Pak Jokowi, ucapan terima kasih Pak Jokowi dengan kalimat Pak Jokowi yes yes gitu, karena berkaitan dengan bantuan langsung tunai dan bantuan subsidi upah serta bantuan-bantuan sosial lainnya itu terpasang di mana-mana di seluruh Indonesia, dan ini terkesan memang seolah-olah Pak Jokowi masih kampanye. Nah, tentu saja orang kemudian apakah mengkait-kaitkan dengan itu gitu ya. Tetapi yang jelas pada beberapa hari ini memang kelihatannya keluarga Pak Jokowi itu, kalau saya nyebutnya itu lebih pada karena sedang terkena apes gitu. Putra Pak Jokowi, yang putra bungsu Pak Jokowi ya, Kaisang Pangarep itu, yang rupanya dia terbang dari Changi ya, dari Singapura menuju
ke Sidoarjo. Tentu saja ini mungkin dalam rangka pulang ke Solo, ke Bandara Sidoarjo, itu Bandara Surabaya ya sebenarnya yang letaknya di kota Sidoarjo. Itu tiba-tiba kopernya itu bisa nyasar sampai ke Bandara Kuala Namu di Medan. Ini jauh banget ya dari Surabaya, Singapura, maksudnya ke Surabaya, ini dari Singapura malah ke Kuala Namu di Medan. Dan pada waktu itu kemarin ini Kaisang Pangarep menggunakan pesawat Batik Air ya. Dan tentu karena ini koper yang kesasar ini adalah milik seorang anak presiden, ya tentu saja membuat heboh. Dan kemudian dengan cepat Batik Air melakukan investigasi, dan koper itu sudah ditemukan dan segera dikirim ke Kaisang Pangarep. Dan selain minta maaf, Batik Air juga sedang melakukan investigasi internal mengapa sampai kejadian semacam itu. Nah, jadi kalau kembali lagi, kalau Anda masih bertanya-tanya, masih penasaran, kemudian menghubung-hubungkan apakah kemudian terplesetnya Pak Jokowi, Ibu Iriana Jokowi ini berkaitan dengan mistik atau berurusan dengan mistiknya, tentu saya mistiknya berkaitan dengan politik. Saran saya ya apa ya, kayak yang begini-begini saya kira nggak perlu dikaitkan lah dengan persoalan yang mistik itu. Lebih baik seperti yang disarankan oleh Natalius Pigai, misalkan dilakukan investigasi. Apakah semua persiapan sudah dilakukan? Karena kontrol seperti ini harus dilakukan dengan sangat baik, karena ini menyangkut bukan hanya Ibu Iriana, tapi Pak Jokowi juga sebagai kepala negara. Jadi semua harus bagus. Apakah tadi itu terplesetnya karena Ibu Iriana itu sedang kelelahan saja, atau itu memang itu persiapan tidak bagus, misalnya tangganya licin atau apa. Nah, ini yang saya kira jauh lebih penting dilakukan investigasi, di pengecekan, jangan kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang mistik. Tetapi tentu saja saya juga menyadari di Indonesia soal-soal begini itu sangat lekat memang kaitannya dengan, apalagi berkaitan dengan kekuasaan, itu berkaitan dengan hal-hal yang mistik, termasuk apalagi khususnya masyarakat budaya Jawa gitu yang percaya bahwa yang begini-begini berkaitan dengan kekuasaan itu berkaitan dengan pulung atau apa ya, pulung itu kalau dalam bahasa Indonesia semacam apa ya, semacam tanda-tanda keberuntungan gitulah ya buat seseorang. Dan orang-orang yang menjadi presiden itu ya tentu saja orang yang terpilih, begitu juga dengan keluarganya. Jadi hal-hal itu wajar kalau kemudian dikait-kaitkan dengan tanda-tanda alam ini. Tapi tentu saja kabar baiknya seperti tadi saya sampaikan, menurut Istana tidak terjadi hal sesuatu yang buruk pada Ibu Iriana Jokowi. Kalau toh terjadi katakanlah ada hal-hal yang mungkin berdampak pada kesehatan atau fisiknya Ibu Jokowi, semoga segera pulih kembali. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.